Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna min dhulumatil wahmi wa tukrimuna binuril fahmi wa tudihu lana ma'ashkala hatta yufhama innaka anta ta'lam wa la a'lam innaka anta allamul ghuyub. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya kita bersyukur kepadanya atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, dari nikmat iman, Islam, nikmat sehat wal afiah. Dengan nikmatnya lah alhamdulillah kita bisa hadir di tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini diijabah, segala diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita masuk padanya at-targhib minal kibri wal i'jab wa targhibu fil hilm wa ihtimalil adza wal uquq wal i'radi anil jahiliyah. Yang pertama kita at-tarhib minal kibri, ya, ancaman atau hindaran bagi orang yang memiliki sifat sombong. Ya, ini masuk padanya bab al-kibru. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamsi fil ardi maraha innallaha yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, wala tusa'ir tamil wajhaka anhum takabbur, janganlah kamu senantiasa memiringkan wajahmu dengan sifat kesombongan. Ya, dinaikin begini, gaya sombong gitu. Jalan kan orang yang jalannya begini, orang sifat tawadu kan biasanya nunduk. Ya, jalannya biasa nunduk, rendah hati, ya tawadu namanya. Kebalikannya tawadu adalah kibir, sombong. Biasanya orang sombong tuh dia nganggak, ya nganggak, merasa dirinya paling mulia, paling hebat. Ya. Allah nggak suka tuh. Jangan kamu jalan di atas bumi itu dalam sifat kesombongan. Jalannya dalam bersombong ria. Yang memiliki sifat harta. Innallaha yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah nggak suka, nggak senang. Ya, tidak suka dengan orang yang memiliki sifat kesombongan. Bahkan di hadis an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Ibnu Mas'ud di sini, ya, wa huwa ahadus sabiqina ilal Islam, ya, wal mubasyirina bil jannah. Ya, Abdullah bin Mas'ud, ya, beliau adalah salah satu ahad as-sabiqin ilal Islam, orang yang pertama kali masuk Islam. Ya, jadi bukan pertama kali, awal-awal dia masuk Islam. Yang pertama dari sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, golongan salah satunya Abdullah bin Mas'ud. Ya, wa mubasyirina bil jannah. Ya, beliau juga salah satu dikabarkan bahwanya kabar gembira bahwasanya dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Beliau katakan dalamnya, ya, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Faqala rajulun innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan
Qala innallaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batrul haq wa ghamtun nas, rawahu Muslim. Dari diriwayatkan dari sahabat Nabi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Nabi Muhammad, la yadkhulul jannata, tidak masuk surga, ya, tidak akan masuk surga, la yadkhuluha abadan, maksudnya tidak akan masuk surga selama-lamanya, ya. Idza istahallal kibr, jika dia memperbolehkan atau menghalalkan bagi dirinya sifat kesombongan, tetap dia masih sifat sombong, ya. Barang siapa, tidak kata Nabi, tidak akan selama-lamanya dia masuk surga, artinya la yadkhulul jannata abadan, tidak masuk surga selama-lamanya kalau di hati seseorang itu masih memiliki sifat kesombongan. Sekecil apapun ada sifat kesombongan, surga tidak akan bisa memasuki orang tersebut. Orang tersebut tidak akan bisa masuk ke dalamnya. Jadi nggak boleh, ya, syarat, ya, sifat kesombongan itu, ya, tertolaknya surga nggak bakalan mau bagi orang yang memiliki sifat kesombongan. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi, jelasin lagi Nabi, fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr, ya, tidak masuk surga siapa orang yang di hatinya ada sekecil, ya, seberat, ya, di sini disebutkan dzurrah min kibir, ay zannuh namlah saghirah minal kibri, sekecil dari semut yang kecil, dan semut kecil lagi, semut baru lahir, atau dzarrah lebih dari itu, ya, tidak akan masuk surga bagi orang yang hatinya itu ada seberat kesombongan, ya, maupun kecil sombongnya, cuman setitik dia memiliki sifat sombong, tidak bakalan masuk surga kata Nabi. Apalagi yang sombongnya besar, sekecil apapun, ya, man kana fi mithqal qalbihi, di hatinya mithqal, ada berat dzarrah min kibir, ada berat sedzarrah, dzarrah itu kecil, ya, atom, artinya semut yang di bawah kecilnya itu, ya. Bagi orang yang memiliki sesombong, la yadkhulul jannah. Innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan. Terus Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti itu, tidak akan masuk surga bagi orang yang memiliki sekecil apapun orang yang memiliki sifat kesombongan di hatinya, ya. Lantas ada yang mengatakan ar-rajul. Nah, rajul di sini ada yang mengatakan namanya Malik bin Mararah, wakil ghairuhu, atau selainnya dari sahabat Nabi Muhammad SAW, bertanya kepada Nabi, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan, ya Rasulullah, sesungguhnya ada orang dia suka memakai pakaian bagus, sendalnya bagus, ya, artinya yang dia pakai itu cakep semua. Apakah itu termasuk sombong? Ya, kata Nabi kan tidak masuk surga bagi orang yang di hatinya ada seberat atau setitik dzarrah, ya, dari sifat sombong. Ya, sahabat Nabi menjelaskan lagi, kalau ada orang, ya Rasulullah, dia pakaiannya cakep, ya, pakaiannya bagus, mewah, terus sendalnya mewah, maksudnya sahabat, apakah itu termasuk orang yang sombong? Nabi katakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Nabi jelasin lagi, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Jadi seyogyanya bagi seorang muslim harus jangan yang jelek, pakai yang sebagus-bagusnya, asalkan jangan ada di hatinya sifat kesombongan. Cari yang terbaik, cari yang terbagus, ya. Yang penting jangan ada di hatinya sifat kesombongan. Bukan berarti orang muslim itu harus kumuh, jelek, lecek, enggak, ya, enggak apa-apa. Kita itu harus mengangkat, ya, di hadapan orang kafir, apalagi harus, jangan sampai kita KO bahasanya. Kita harus meninggikan kaum muslimin itu harus benar-benar indah, cakep, semua pakaiannya baru, bagus, ya, asalkan itu tidak termasuk sombong, asalkan apa, tidak ada di hatinya memiliki kebanggaan tersebut. Bahkan Nabi jelaskan dengan jelasnya, ya, al-kibru, yang dimaksud kibir itu, sombong itu, kata Nabi, batrul haq. Jadi orang sombong itu adalah batrul haq, menolak kebenaran,
Jikalau ada orang salah dinasehati dengan baik, dia nolak. So pinter lo, so ustad lo, itu sombong tuh namanya. Jikalau kita nasihati itu sesuatu yang bagus, yang baik. Mau orangnya kayak gimana, kalau dia itu bagus, undur maqalah tandur manzul. Lihat apa yang diucapkan, jangan lihat siapa yang ngatakan. Walaupun dari orang gila, kalau seandainya nasihatnya baik bagi kita, jangan kita melihat kegilaannya, berarti kita sombong. Lihat nasihatnya bagus, apalagi yang menasihati orang yang yang mempunyai ilmu, orang yang baik, orang yang soleh. Jangan sampai kita meremehkannya. Batrul haq, meremehkan, menolak kebenaran. Jadi ada kebenaran dinasihati, dinolak, itu namanya sombong. Wal iyadu billah. Ya. Atau waghamtun nas, remehin orang. Kita pakai sesuatu yang bagus, kita meremehkan orang lain. Atau lu siapa? Lu kan baru, ngeremeh namanya. Ngeremehin orang. Lu masih kecil. Ya. Ada rasa begitu. Ya, remehin orang. Jadi orang mana sih, orang gini-gini aja. Bentang-bentang orang sekolah gitu, sekolahnya tinggi. Ya, mungkin yang dihadapi ini itu lulusan SD. Ya, harusnya jangan begitu. Kita pandang dengan pandangan yang baik, jangan sampai menimbulkan kesombongan. Ya, jangan merasa diri kita paling unggul dengan orang lain. Kalau udah paling unggul dengan orang lain, berarti di hati kita masih memiliki sifat sombong. Jadi, kalau hati kita masih memiliki sifat keunggulan dengan orang lain, kita lebih baik dari dia, kita lebih utama dari dia, kita lebih afdal dari dia. Apa bedanya kita dengan iblis? Kan iblis kan dilempar dari surganya Allah gara-gara apa? Ana khairun minhu, ana khair, saya lebih baik dari Nabi Adam. Ya, kalau merasa diri kita lebih baik darinya, sama kita dengan iblis. Waliyadu billah. Ya, bagi seorang muslim jangan ada kata begitu. Ya, nah ini tidak diperkenankan, nggak boleh. Kata Nabi, al-bid batrul haq, menolak kebenaran. Kalau itu emang benar, wajib bagi kita untuk menerimanya, walaupun pahit. Ya, kita nerimanya, oh ya udah benar. Logo namanya. Jangan sampai atau menolak waghamtun nas, meremehkan manusia. Wal iyadu billah, jangan sampai meremehkan manusia. Makanya usul ma'asi, ya, salah satu, kan ada 3 dikatakan di dalam kitab Tathbitul Fuad. Ya, di sini kita membahas tentang kesombongan, kekibiran. Jadi satu aja yang kita bahas, usulul ma'asi. Jadi tanda dasar awal, sumber, ya, sumber kemaksiatan, ya, sumber kemaksiatan. Di antaranya apa? Aslul ma'siyah iblis haitsu takabbur al adam. Jadi sumber kemaksiatan, kesombongan awalnya adalah siapa? Diawali dengan iblis. Jadi sifat sombong itu yang pertama kali melakukannya yaitu iblis. Ketika dia merasa sombong kepada Nabi Adam. Ketika Allah memerintahkan iblis untuk sujud penghormatan kepada Nabi Adam, iblis mengatakan apa? Ini nggak mau, ya, ana khairun minhu. Aku lebih baik dari Nabi Adam. Aku diciptakan dari api, Nabi Adam dari tanah. Muliakan aku, kekuatan aku. Sombong di situ. Nah, berkat kesombongannya itu Allah usir, Allah laknat iblis, ya, dan Allah usir dari surga. Ya, makanya ada di dalam dikatakan penyair, ya, min kalam, ya, wailah Habib Abi Bakar bin Syahab, beliau kan da'il kibro, innal kibro lillahi wahdah. Jauhkanlah kita dari sifat kesombongan. Kita jauhin tuh dari sifat kesombongan. Innal kibro lillahi wahdah, sesungguhnya sifat sombong itu milik Allah udah. Ya, hanya Allah doang yang pantas untuk menggelari sifat sombong. Enggak ada ya setara dengannya. Ya, kita nggak pantas, kita hilangin tuh sifat-sifat kesombongan. Walaupun kita kaya, walaupun kita jabatannya tinggi, walaupun kita orang tua, walaupun kita hilangin semacam itu. Ya, karena sifat kesombongan itu cukup hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa qad lu'ina syaitan lamma takabbara. Kita lihat sungguh syaitan atau iblis telah dilaknat oleh Allah karena dia diawali menyimati sifat sombong. Ya, iblis merasa dirinya paling tinggi. Ya, kalau beliau katakan lagi, waman anta ya miskin, siapa engkau wahai miskin? Ya, artinya disinggung. Ada orang yang merasa sombong, ente siapa wahai miskin? Itu nggak punya apa-apa. Ya, jangan sebelagu untuk apa?
mengangkat dirinya bahwasanya dirinya paling hebat. Siapa ente miskin? Hatta tanazi'al malikur ridaul kibriya wal tafakhara, sehingga kamu merebut selendang ke apa? Selendang namanya selendang kesombongan Allah, artinya itu. Engkau siapa wahai yang orang memiliki sifat kesombongan katanya. Ya, sehingga engkau bisa-bisanya ngambil pangkat atau sifat dari sifatnya Allah, yaitu sifat sombong. Kamu bersombong dengan dirinya. Ya, katanya beliau begitu. Unzur min aina asluk, kalau engkau merasa diri kamu bangga, sombong apa yang engkau punya, maka lihat ya, dari mana asalmu. Renungin kan diri kita. Kalau kita memiliki sifat kesombongan, kita tanya dari mana asalmu. Ya. Wa ala ayyi halin anta. Ya. Keadaanmu gimana? Wa ila ayyi syai'in tasyir. Ya. Di mana kamu tempat kembalimu? Ya, kamu dijadikan. Lihat asalmu. Dijelasin lagi, awwaluka nutfatan madhira. Engkau awalnya adalah cuman setetes mani yang hina. Jadi kalau orang yang sombong, sadar ente awal dari mani, ya, nggak bisa apa-apa, lemah. Wa akhiruka jifatan qadira, pada akhirnya engkau akan menjadi bangke, jadi mayat, bau busuk. Apa yang kita sombongkan katanya Habib Abu Bakar bin Sa'ad. Wa anta fi kulli hinin tahmilul adhirah. Sedangkan engkau setiap saat, setiap waktu mundar-mandir ke sono kemari membawa kotoran. Di mana? Itu di perut kamu. Ya, dikatakan seperti itu katanya. Ya, apa yang disombongin? Setiap tarik ke sono bawa kotoran. Ini kan masih ada kotoran. Coba aja ente. Ya, kemana-kemana bawa kotoran di sini dalam perut. Apa yang dibanggakan katanya? Lihat asalmu katanya. Nggak pantas untuk kita bersombong. Makanya diceritakan di sini hukiya anna ba'dal auladil muhallab, diceritakan ada ya, salah satu anak menteri, anak raja, marra bi Malik bin Dinar, melewati Malik bin Dinar. Jadi anak baru anak presiden lah bahasanya. Biasanya yang nyolotin anaknya, yang bangga-bangga soal, anak siapa nih? Wah, anak ini loh gitu ya. Belaga dah tuh. Ya, padahal mak rajanya nggak kayak begitu-gitu amat. Tapi biasanya tuh yang temennya nih, aku temennya si Fulan, ada sombong. Baru temennya doang udah begitu ya. Nah itu ada orang yang kayak begitu. Jadi merasa dirinya apa? Ini anaknya nih, anak menteri, anak presiden, anak raja. Ya. Lantas ketika dia berbangga-banggaan dengan sesuatu itu, melewati Malik bin Dinar, Malik bin Dinar berkata, faqala lahu Malik, lau taraktal khuyala lakana ahsanal lak. Kalau seandainya wahai pemuda, engkau tinggalkan sifat kesombongan, kamu paling bagus dari itu. Ya, punya kekuasaan, punya ilmu, punya harta. Kalau engkau hilangkan kesombongan itu, kamu paling bagus dah bahasanya. Ya, hilangin tuh sifat kesombongan, dinasihatin, nggak boleh begitu. Kata Malik bin Dinar. Itu orang nyamperin dan berkata, amma ta'rifuni? Ente nggak kenal saya? Gayanya, ini anak pemerintah nih, wah, anak presiden nih, anak raja, nggak kenal saya? Ya, baru gitu. Wallahi a'rifuka ma'rifatan jayyidatan. Ya, kata Malik bin Dinar, demi Allah, aku kenal kamu dengan sebaik-baiknya. Orang belum pernah ketemu, tapi Malik bin Dinar mengatakan apa? Aku kenal benar sama kamu. Sebenar-benarnya, sebagus-bagusnya, sebaik-baiknya aku kenal kamu, kata bin Dinar. Tadi ini sebutin tadi, kata bin Dinar, awwaluka nutfatan madhirah. Engkau awalnya dari mani. Digituin sama siapa? Sama Malik bin Dinar. Wa akhiruka jifatan qadira. Akhirnya engkau jadi bangke, jadi mayat. Aku kenal ente nih sosok awalnya dari mani, ntar jadi mati, jadi bangke, kata Malik bin Dinar. Wa anta ma'adzalika tahmil adhira, sekarang setiap saat kamu lagi bawa kotoran. Digituin sama Malik bin Dinar, fa arhafata ra'sahu wa qafa'adhu kana alaih. Nah, dia tersentuh hatinya karena yang nasihat ini ikhlas. Itu Malik bin Dinar, orang soleh, dinasihatinya ikhlas, tersentuh hatinya dan menundukkan kepalanya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini
pelajaran bagi kita, ya, karena bahwasanya tidak ada yang pantas sombong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sini ada diceritakan juga qala Hatim Al-Asam. Ya, Al-Hatim Al-Asam ini beliau katakan la taghtarra bi maudi'in salih. Katanya jangan tertipu, kata Hatim Al-Asam mengatakan jangan kitalah tertipu dengan tempat yang bagus. Ya, rumahnya bagus, yang kita bangga-bangga, wah rumah gua keren nih, gede nih. Jangan tertipu dengan tempat yang bagus, kata Al-Hatim. Fala makana asalahu minal jannah. Sesungguhnya nggak ada tempat yang paling bagus kecuali surga. Ya, rumah ente yang tinggal nggak ada apa-apanya dengan surga. Jangan tertipu, jangan sifat kita sombong sehingga kita tidak masuk surganya Allah. Ya, falik ya Adam alaihi fiha malik ya. Nabi Adam tuh udah pernah ngerasain begitu. Ya, yang mana Nabi Adam pernah di surga dan akhirnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala taqtara bi kasratil ibadah. Jangan kamu tertipu, kata Hatim, dengan banyaknya ibadah. Salat rajin, jangan tertipu kita dengan itu. Wah, berarti gue ahli jannah nih kita nih. Wah, katanya ahli surga nih. Jangan tertipu dengan itu. Jangan mentang-mentang sedekahnya banyak. Wah, kita ini jangan. Ya, katakan seperti itu. Kenapa? Fa inna iblis ba'da tuli ta'abbudihi laki ya malik. Sesungguhnya iblis itu ibadahnya dulu Masya Allahnya. Ya, iblis itu ibadahnya panjang, tapi pada akhirnya Allah melaknatnya karena memiliki sifat kesombongan. Padahal iblis itu dikatakan gak ada tempat kecuali pernah disujudin oleh iblis. Ya, kita di sini aja nggak pernah tempat sujudin, pernah yang dari ujung sono, ya pernah ditempatin nggak? Ya, bayangin tuh sini. Makanya kalau sholat sebaiknya kalau sholat sunnah ya, sebaiknya kita pindah-pindah kalau bisa, biar jadi saksi nanti di yaumil akhirah. Di sini, kita dipindah sini, kita pindah kalau bisa gitu. Ya, jadi pindah-pindah tempat. Kalau sholat sunnah, kalau sholat wajib itu di depan langsung. Tapi kalau sholat sunnah kalau bisa pindah-pindah, biar tempat sujudnya itu sebagai saksi bahwasanya benar-benar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, iblis tuh begitu tuh, sholat sunnahnya Masya Allah, ya selamanya tuh dibangga-banggain. Ya, sebelum diciptakannya Nabi Adam alaihissalam, akhirnya memiliki sifat kesombongan. Akhirnya apa? Ibadah yang panjang itu gak ada gunanya di mata Allah Subhanahu wa taala dengan satu kemaksiatan yang besar, memiliki sifat sombong. Wala taqtar bi kasratil ilmi, juga begitu, jangan tertipu kita dengan kita memiliki banyak ilmu. Lu siapa belajar baru tahu udah tahu begitu. Jangan kita tertipu. Mentang-mentang kita hafal Quran, mentang-mentang kita hafal hadis, jangan kita tertipu. Tetap semakin banyak ilmu harusnya kita semakin menunduk. Fa inna Bal'am kana yusinu ismallahil a'zam. Fanzur malakiya al-haitsu qafa. Kita lihat bagaimana Bal'am itu ulamanya Bani Israel, hidup di zaman Nabi Musa. Dia itu, Bal'am itu memiliki keilmuan yang luas, sampai diceritakan dia sampai tahu Asmaul A'zam. Bayangin, luas sekali, doa ijabah, sekali minta dikabulkan oleh Allah. Bayangin Bal'am. Akhirnya ketika itu dia datang ke Nabi Musa, datang ke daerahnya, daerah Kanaan. Ketika datang dibujuk sama pemerintahnya bahwasanya Nabi Musa, wah ini datang begini, wah dihasut-hasut. Ini orang ulama nih, ulamanya Bani Israel, menguasai ahlul kitab, wah dikuasain. Tapi apa? Dirayu-rayu, dikasih duit yang banyak, nggak mau. Akhirnya kalahnya dengan istrinya. Ya, ulamanya yang ujuk istrinya, ya KO sama istri dah. Sama istrinya akhirnya terpengaruh jadi ulama su jadinya. Ya, dia di bawah pemerintahan yang zalim. Ketika itu dibujuk untuk mendoakan Nabi Musa supaya Nabi Musa jadi hancur dan tentaranya. Bayangin tuh. Ya, dijegat. Tadinya nggak mau, dirayu-rayu karena dia itu terlena dengan duniawi. Ya, dengan harta yang diberikan oleh penguasa, akhirnya dia lupa, dan akhirnya dia mengikuti sejajaran dengan penguasa dan untuk menghancurkan siapa?
menghancurkan Nabi Musa. Akhirnya ketika Nabi Musa datang, dibikin tuh dengan cara yang bagus, orang alim. Ya. Akhirnya dia doain Nabi Musa, Allah putar lidahnya. Ya, kebalik. Yang tadinya dia mudahin Nabi Musa, jadi jelekin kaumnya, nih pasukannya doain Nabi Musa, didoakan kebaikan. Nggak ada yang sulit bagi Allah, diputer lidahnya. Nah, protes. Walam, kenapa ente doain begitu? Kok kita doain jelek? Oh, ini jadi ini. Kata ini aneh, nggak bisa nih. Ini udah qadar Allah yang atur, nggak bisa. Ya akhirnya tetap karena dia udah kecebur kezaliman, udah terus tuh. Ya udah kecebur terus akhir berbuat zalim, dan Allah di dalam suratnya itu diceritakan di dalam Al-Qur'an itu. Ya, bahkan dan lidahnya itu katanya diumpamakan seperti anjing, sehingga lidahnya keluar sampai kayak anjing kan keluar begitu lidahnya. Wal iyadu billah. Sehingga matinya dalam mati keadaan kafir. Wal iyadu billah. Matinya dalam keadaan mati kafir. Padahal orang alim doanya sekali ngangkat langsung doa langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, saking hebatnya ya, karena dia terpengaruh ya, tertipu, akhirnya matinya dalam keadaan mati kafir. Jangan terpengaruh gitu, jangan merasa kita bangga dengan apa yang kita punya, karena ilmu itu Allah yang ngasih. Allah mau cabut udah selesai urusan ya, karena milik semua segala sesuatu milik Allah. Wala taqwa berarti soleh, begitu juga. Jangan kita merasa tertipu dengan kita memandang orang soleh begini-begini. Kita harus ingat Nabi adalah makhluk yang paling mulia. Jangan tertipu dengan yang semacam-macam itu. Jangan kita berbangga-banggaan. Wa qala ba'duhum la yanbaghi li syakhsin an yadhunna annahu afdalu min ghairihi. Ya, sebagian dari para ulama mengatakan janganlah seyogyanya seseorang itu ya, jangan an yadhunna annahu afdalu min ghairi. Jangan dia itu orang itu berprasangka ya dirinya itu bahwasanya lebih bagus dari orang lain. Lebih afdol, lebih utama dari orang lain. Jangan beri prasangka kepada begitu kepada orang lain. Ya, kita ada orang nih, wah gue lebih pintar nih. Wah, ini lebih ini nih, lebih unggul nih. Jangan kita sekali-sekali merasa diri kita itu semacam itu. Walau kafiran, walaupun dengan orang kafir. Hati-hati. Ya, ulama mengatakan, wah ada orang kafir, berarti mulianan itu. Gak boleh kita sombong begitu. Walau kafiran, apalagi sesama muslim. Ya, li'annal ibrata bil khawatim, karena kita itu ditentukan di akhirnya. Nah, kalau kita merasa paling mulia dengan orang kafir, sombong maksudnya. Wah, lu begini, lu masuk neraka, lu masuk surga. Jangan ngomong begitu sama orang kafir. Ya, kita nggak tahu kalau di akhir hayatnya dia masuk Islam dan beribadah, bertobat kepada Allah, kita nggak tahu akhir hayat kita. Oke, kita nggak boleh untuk mengatakan seperti itu, kecuali memang orang yang benar-benar sudah ditentukan oleh Allah, udah masuk nerakanya Allah, udah benar-benar dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita baru bisa ucapkan ya, seperti Firaun ya, dan yang lain-lain, Qarun mungkin, ya, Haman. Nah, nggak masalah karena udah benar-benar orang tersebut min ahli nar. Tapi kalau orang kafir yang ada di sekitar kita, malahan kita doain untuk apa? Diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berbangga-banggaan. Ya, karena kenapa? Kam min muslimin nadara Umar radhiyallahu anhu qabla islamahu fastahqarrahu wasdarahu izdarahu likufrihi. Karena apa? Berapa banyak orang muslim pada saat itu ketika Sayyidina Umar belum masuk Islam, ya, Sayyidina Umar belum masuk Islam, mereka meremehkan ini orang kafir, orang musyrik, ya, merasa dirinya nih orang muslim mulia nih. Banyak orang yang mengatakan seperti itu. Lihat derajatnya paling tinggi. Waqad razaqahullahu al-islamu wa faqa jamil muslimin ila Abu Bakrin wahdahu. Ternyata Sayyidina Umar diberikan rezeki hidayah oleh Allah, diberikan hidayah masuk Islam ya, dan ditinggikan oleh Allah dari seluruh kaum muslimin ya, illa Abu Bakar, kecuali Sayyidina Abu Bakar. Jadi Sayyidina Umar itu pertama Sayyidina Abu Bakar, kedua Sayyidina Umar. Jadi semuanya itu bahasanya derajatnya paling tinggi. Dari sahabat Nabi SAW, Sayyidina Umar yang tadinya diremehkan, orang kafir, orang musyrik, orang yang nggak ada gunanya, bahasanya kayak begitu.
tapi Allah angkat Sayyidina Umar menjadi orang yang paling baik dari semua kaum muslimin kecuali Sayyidina Abu Bakar. Karena Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar Haji sendiri mengalami ketika di perang suatu peperangan, ya. Jadi Sayyidina Nabi SAW mengumumkan bahwasanya ayo siapa yang menyumbang. Ya, sahabat Nabi ada yang menyumbang setengah dari hartanya, ada yang menyumbang seperempat. Sayyidina Umar salah satunya, dia setengah dari hartanya. Sayyidina Umar udah merasa bangga nih, bahasa kasarnya itu begitu dah. Karena berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan kesombongan. Sahabat Nabi merasa nih, insya Allah aneh yang paling tinggi nih, mudah-mudahan. Ya, setengah dari hartanya diserahkan untuk Islam. Ya, merasa. Nabi nanya, wahai Umar, setengah lagi kemana? Udah, amak bakal keluarga. Nih, keluarga aku udah selesai. Yang penting setengah ini untuk kaum muslimin. Sayyidina Abu Bakar datang dengan apa? Membawa seluruh hartanya. Kaget. Ya, Nabi katakan, wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Kata Sayyidina Abu Bakar, aku tinggalkan keluargaku hanya untuk kecintaan kepadamu saja ya Rasulullah. Bayangin tuh, habis tuh rumahnya semuanya kosong. Ya, langsung rumah kosong, semuanya diperuntukkan untuk siapa? Untuk kaum muslimin. Kayak Sayyidina Umar, aneh nggak bisa dah. Ya, nggak bisa mengelangkahi derajatnya dari Sayyidina Abu Bakar. Jadi kaum muslimin semuanya dikalahin dengan kemuliaan Sayyidina Umar, ya, kecuali Sayyidina Abu Bakar. Yang tadi awalnya itu merasa, ya siapa ini Umar bin Khattab, siapa orang muslim ini, tapi nyatanya Allah rubah semacam itu. Ya, makanya kita nggak boleh merasa diri kita ini paling hebat, paling mulia. Nggak tahu, bisa jadi yang kita remehkan itu ternyata derajatnya memiliki kekhususan kemuliaan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang bagi Allah tanzuru ila ahadin, oleh karenanya juga Allah tanzura ila ahadin illa tara annahu khairun minka. Ya, makanya janganlah engkau melihat seseorang illa tara annahu khairun minka, bahwasanya engkau melihat seseorang engkau ini lebih bagus dari orang lain, lebih baik dari orang lain. Jangan engkau memandang seseorang khairun minka, kecuali taro annahu khairun minka, kecuali engkau memandang seseorang orang lain lebih bagus dari kita. Ya, berkatakan gitu. Allah tanzuru ila ahadin, janganlah engkau melihat padanya seseorang illa taro annahu khairun minka, kecuali engkau melihat bahwasanya orang tersebut lebih baik dari kita, lebih afdal, lebih mulia dari kita. Jangan engkau melihat seseorang dengan pandangan yang remeh. Oh, dia lebih mulia dari saya. Oh, dia lebih afdal dari saya. Pandanglah seperti itu, dikatakan. Ya. Wa annal fadla lahu ala nafsik. Dia pandang bahwasanya dia lebih utama dari saya. Dia lebih mulia dari saya. Pandang seseorang seperti itu. Fa in ra'aita saghiran, jika engkau melihat anak kecil, anak yang masih kecil misalnya, kulta, katakanlah, lam ya'sillaha wa ana asaituhu. Anak kecil itu lebih mulia dari saya. Kenapa? Dia belum bermaksiat, saya udah bermaksiat. Atau dia maksiatnya masih dikit, saya maksiatnya udah gede, udah banyak. Ya, dia belum lahir, kita udah berbuat maksiat. Gitu, bayangin. Kita pandang seperti itu. Ya, sehingga kita menilai seseorang dengan nilaian yang baik baginya. Ya, kalau ada anak kecil, wah Allah, dia lebih mulia dari saya. Kenapa? Dosanya masih dikit, ini dosanya udah banyak. Di bahasa kasarnya begitu. Dia belum lahir, udah banyak dosa. Ya. Fala sakka annahu khairan minni, maka kamu nggak akan meragu bahwasanya dia lebih baik dari saya. Ya. Jadi nggak ada ragu, oh udah kamu lebih baik dari saya. Wa in ra'aita kabiron, jika engkau melihat orang yang besar, orang yang sudah tua, ya, kulta, katakanlah, qad abadallah qabli, ya, abadallah qabli, fala sakka annahu khairun minni. Katakanlah, kalau kita melihat orang lebih tua, dia lebih mulia dari saya. Kenapa? Dia lebih duluan nyembah Allah, beribadah kepada Allah, banyak pahalanya, ya, dari saya.
Dia umurnya udah 60, 70, saya belum lahir dia udah ibadah. Ya, udah menyembah Allah, udah sujud kepada Allah. Pahalanya udah banyak dari saya yang masih muda. Jadi kita memandang seperti itu dengan pandangan-pandangan yang positif. Jadi kalau kita memandang orang lain, kata ulama, anak kecil kita pandangnya jangan pandang ibadah, pandangnya apa? Dia maksiatnya belum bermaksiat, nggak punya maksiat, kita banyak masih maksiat. Ya. Kalau ketika melihat orang yang lebih tua, berarti dia lebih baik dari saya. Ketika orang melihat yang lebih tua, kita katakan dia lebih mulia dari saya. Kenapa? Ibadahnya udah banyak. Kita ibadahnya masih sedikit. Dia umur 60, kita 30. Dia dari 30, 20 tahun udah beribadah tuh. Dari balik kan 20 tahun udah ibadah kepada Allah. Kita baru lahir. Berarti paling banyak nih ibadahnya orang tua. Nah, mandangnya seperti itu. Sehingga kita nggak ada apa untuk peluang sifat memiliki kita lebih baik dari dia. Ya. Falasaka anau khairan ini, sehingga kita nggak ragu lagi bahwasanya dia lebih baik dari saya. Ya, makanya saking takutnya ulama nggak akan ngomong anah, nggak berani. Ya, saya. Makanya sering mengatakan tuh orang-orang tuh yang tawadu biasanya dia mengisbatkan al-faqir. Ya, al-faqir. Ngomongnya al-faqir. Nggak ngomongnya apa? Saya. Ya, karena kalau saya itu kan dari iblis awalnya. Ana khairun minhu. Ya, saya diciptakan ana langsung mengatakan saya, itu yang mengatakan iblis. Walaupun nggak apa-apa yang ngomong ana. Cuman saking ketakut-takutan menghindarinya dari sifat semacam itu. Ya. Nah, berkatakan juga al ilmu harbun lil fata lil al mutaali. Maka ada yang mengatakan di dalam nazam, ilmu itu adalah musuh bagi pemuda yang sombong. Jadi nggak pantas, nggak ada keberkahan bagi kita yang memiliki ilmu, tapi ilmunya itu bukan kita saking tunduk kepada Allah malah sombong, nggak ada keberkahannya. Kasaili harbunil makanil ali. Dikatakan seperti apa? Seperti banjir, ya. Itu musuhnya dengan apa? Dengan tempat yang tinggi. Ya. Ilmu musuhnya bagi orang yang memiliki sifat kesombongan. Sebagaimana banjir musuhnya apa? Tempat yang tinggi. Kalau banjir itu kan temannya orang yang rendah, semakin gampang, tempat rendah. Musuhnya banjir itu apa? Tempat tinggi. Sehingga yang tempatnya tinggi aman dari yang namanya banjir. Begitu juga, jangan sampai kita memiliki sifat sombong. Ya. Karena Nabi SAW katakan kalau kita memiliki sifat sombong, nah bisa waliyadzubillah, tidak akan dimasukkan surganya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min qaulil Hasan Basri rahimahullah ta'ala ya aidan man kana dhunubuhu bi syahwati fa arju ila taulahu taubah. Ya, barang siapa yang memiliki sifat banyak dosa, ya dosanya bi syahwa, dalam syahwatnya, ya maka kembalilah kemana? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, wa man kana dhunubuhu bil kibri fala turjalahu taubah. Ya. Begitu juga kalau misalnya dia memiliki sifat kesombongan, kalau dia nggak bertobat kepada Allah nggak bakalan bisa. Ya, tetap sampai sekarang iblis nggak bakalan masuk surganya Allah karena merasa dirinya sifat sombong. Makanya Nabi SAW ketika ada salah satu gobilah sakib yang mana mereka itu pengen masuk Islam, gobilah tersebut dengan syarat nggak mau sholat. Kan orang yang nggak mau sholat kan cirinya dia nggak butuh dengan Allah. Orang yang sholat itu kan dia merendahkan diri. Lihat aja palanya lebih tinggi dari belakangnya, bokongnya. Artinya dia rela untuk menyium bawah ini demi sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, demi perintah Allah. Artinya apa? Orang yang sholat itu ya terhindar dari sifat sombong. Jikalau orang yang tidak sholat secara tidak langsung dia memiliki sifat sombong, makanya Nabi menolaknya, nggak diterima keislamannya. Makanya ada orang datang untuk berzina, entah syarat masih dibolehkan berzina, masih diterima keislamannya. Karena dia cuma maksiat kepada Allah. Dipikirkan, ditobat, disuruh bertobat, disuruh pemikiran yang sehat. Insya Allah dia akan kembali. Kalau misalnya udah nggak mau sholat, udah repot. Padahal kan gampang sholat. Enggak, orang udah memiliki sifat sombong nggak bakalan. Ya, dia akan kembali lagi kalau dia tidak kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak bisa bakal berubah kecuali atas dirinya. Makanya
ya bagi kita, ya marilah kita pelajaran bagi kita ini, jauhkan yang namanya sifat sombong. Sebaik apapun, setinggi apapun derajat kita, sekaya apapun kita punya harta ataupun apapun, ya bahwasanya kita katakan orang lain lebih baik dari kita. Biar apa? Biar dijauhkan dari apa? Dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita wajib untuk bertawadu, kita wajib untuk merendahkan dirinya, dengan mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kita, dan mudah-mudahan Allah akan meridhoi kita dan memasukkan kita dalam surganya bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau tahaddusan bi nikmah, terakhir, biar nggak salah sangka. Kalau tahaddusan bi nikmah nggak apa-apa. Bukan sombong. Misalnya, wah ini alhamdulillah begini-gini, tahaddusan bi nikmah, nggak apa-apa. Ya. Jadi kita menceritakan kenikmatan-kenikmatan kita biar orang lain jadi contoh. Nggak apa-apa itu. Niatnya begitu, bukan niatnya untuk bangga-banggaan. Maka Nabi kan mengatakan, saya ini Sayyidul Bani Adam, Sayyidul Bashar. Saya ini adalah penghulunya Bani Adam wala fakhar, kata Nabi. Tapi saya nggak sombong, saya nggak bangga. Itu artinya tahaddusan bi ni'mah. Ya, kalau tahaddusan bi ni'mah enggak apa-apa. Fa amma ma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kita ceritain nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, asalkan hati kita masih bisa menjaga dari sifat-sifat yang namanya kesombongan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabbana tarafna bi وأننا أسرفنا على لظى واغفر لوالدينا ربي وسائر وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين أجمعين ربي فضلا وجودا من نال بك بسبب منا بالمصطفى صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والحمد لله في البدء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.